pimpinan DPR. Dan kami menyatakan diri walk out. Sudah 10 tahunan komunikasi Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono terputus. Sekarang publik menunggu nakhoda PDI Perjuangan dan Partai Demokrat itu mau menjalin komunikasi untuk memecahkan kekerasan politik di parlemen. Ya, kita tadi bicara soal komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak SBY yang kemudian berujung pada ya memang komunikasi politik ini sangat banyak ya menjadi faktor yang menghambat semuanya ini. Saya tidak salah mungkin kalau mengatakan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat itu tidak cukup efektif. Komunikasi politik dari pihak Koalisi Merah Putih juga tidak cukup efektif. Jadi ada satu stagnasi di sini. Nah, saya tidak bisa membayangkan kenapa Ibu Mega misalnya tidak bisa bertemu dengan Presiden SBY. Itu udah lama sekali. Nah, Dul Natsir dengan Kasimo berbeda pendapat, berbeda keyakinan. Tapi bisa ngomong kok, bisa ketemu. Malah Aidit juga bisa ketemu misalnya. Jadi kita ini tidak dewasa dalam hubungan politik ya. Kita tidak dewasa. Ya, kita maksudnya masyarakat politik Indonesia. Ya, saya bukan orang partai politik, tapi kita menangkap seperti itu. Sebab buat saya begini loh, kalau misalnya Ibu Mega memang tidak bersedia ketemu dengan SBY, Pak SBY sekarang ini, SBY seharusnya menyampingkan itu. Dia harus bisa menentukan posisi Partai Demokrat dengan lebih jernih untuk kepentingan bangsa. Sebab kalau misalnya isu itu yang menjadi ganjalan, ya, dan kemudian tidak memikirkan kepentingan bangsa dalam artian ya untuk masa depan yang lebih baik, legasinya SBY itu apa? Kalau komunikasi tidak bagus, artinya dua-duanya juga jadi tidak dewasa, begitukah? Kata Prof. Todung adalah tidak dewasa, tetapi sebuah sumber yang pernah berbicara di depan sejumlah pemimpin redaksi mengatakan kedua-duanya ngambek. Jadi kira-kira begitu. Ini sumber yang berbicara di depan beberapa pemimpin redaksi mengatakan ini ngambek, yang ini ngambek, dan hasilnya adalah mampetlah komunikasi politik kita itu. Dan itu terbawalah sampai ke Senayan sana. Yang menjadi persoalan bagi saya, Prof. Todung sudah mengatakan bahwa ya keadaan kita akan lebih baik. Ini dalam situasi yang menurut saya juga dan berbagai survei memperlihatkan ini lebih promising lah era ini sekarang. Lalu kenapa mestinya terhambat oleh hal-hal seperti ini? Kelihatannya seperti sederhana, tapi karena ini menyangkut dua figur penting, itu menjadi besar. Kalau statement resminya tidak begitu soalnya. Tidak ada hubungannya dengan komunikasi itu. Saya agak beda pendapat. Saya kira hampir 10 tahun ruang-ruang komunikasi selalu dibuka ya oleh Pak SBY ataupun melalui pembantu-pembantu Pak SBY selalu dibuka. Untuk bertemu bahkan dengan Ibu Mega. Sekarang Ibu Mega begini saja ya. Acara kenegaraan proklamasi saja di istana tidak mau hadir. Acara di DPR berbagai acara-acara yang diundang tidak mau ini. Jadi ini justru jadi tanda tanya ya. Tapi ruang itu selalu dibuka. Bahkan ketika Jokowi menang kemarin di awal-awal, lebih hal-hal yang lebih dari itu dilakukan, di mana pemerintah membantu proses transisi itu sebaik mungkin agar ke depan itu Jokowi lebih segala akses yang diperlukan bisa lebih baik ya, yang bahkan tidak dialami oleh SBY di 2004. Tapi teman koalisi bagaimana kemudian membantu untuk memecahkan kebuntuan? Iya, katakanlah itu ada seperti yang digambarkan Bang Don Bosco dan Bang Todung tadi. Ya kan harusnya kan menurut saya SBY itu tidak perlu mengekspresikan dalam konteks kenegaraan. Keprihatinan saya sebagai orang yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Hebat, bagaimana seharusnya ketika Jokowi
terpilih sudah datang ke Cikeas. Ini konteksnya kenegaraan. Kalau dia masih melanjutkan menarik ke belakang, itu kan artinya ada sesuatu yang secara personal yang dia ekspresikan, ya kan, dalam kerumitan bernegara. Tapi misalnya, saya katakan dua hal. Contoh yang paling masih kita ingat, perubahan MD3, ya kan, justru harusnya kalau dia negarawan, 2009. Otomatis pemenang itu mimpin DPR. Tunggu, harusnya sebentar. Ketika 2014 menghasilkan sebuah hasil pemilu, baru dibuat aturan mainnya. Ini kan menggambarkan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat, apalagi soal pilkada. Nah, itu yang saya kira beban itu. Kemudian pertanyaan saya, sebelum saya lanjutkan, saya boleh bertanya sedikit saja, jawabannya ya atau tidak. Nasdem membantu tidak atau bicara nggak Ibu Mega atau Partai PDI Perjuangan untuk kemudian menjalin komunikasi dengan Pak SBY misalnya? Saya kira kita iya atau tidak? Iya. Ya sudah. Menurut saya satu hal begini, Mbak Nung, ini kan artinya kita nggak usah mempersoalkan kalau ada orang terganggu hubungan personal ya. Tapi kita lihat yang berbahaya ketika dia ekspresikan dalam konteks kenegaraan. Itu menurut saya jadi berlarut. Jadi artinya permainan kemarin saya katakan menyedihkan bagi saya adalah apalagi hari ini kita dengar keluar perpu lagi. Apalagi yang mau dimainkan? Iya, keluar perpu untuk yang mau dimainkan. Tapi itu menarik. Mungkin Mas Didi bisa jawab atau Prof Todung. Jadi menarik. Pada saat kita bicara ini perpu keluar. Kan bisa dilihat petanya. Ketika bicara soal perpu, Pak SBY berhadapan dengan Koalisi Merah Putih yang adalah pendukung pilkada tidak langsung lewat DPRD. Tetapi ketika bicara soal pimpinan DPR, Pak SBY atau Partai Demokrat mendukung Koalisi Merah Putih. Memang menarik nih. Apa yang dikatakan oleh Ferry, saya setuju. Sebetulnya SBY memang punya beban sejarah untuk masa depan dan legacy yang dibangun. SBY mau diingat sebagai apa ya nantinya dalam sejarah Indonesia. Nah, dalam konteks ini, kalau misalnya memang ada kebuntuan komunikasi politik dengan Ibu Mega misalnya, itu bisa dikesampingkan. Nah, memang ketika Jokowi diterima oleh SBY, semua orang mengatakan ini model demokrasi yang ideal. Indonesia akan jadi contoh yang bagus buat dunia. Tapi ketika undang-undang pilkada ini menjadi kontroversi, SBY tidak menunjukkan satu sikap yang tegas, ya. Kemudian mengeluarkan Perpu pada hari ini kan seolah-olah seperti ingin melakukan whitewashing gitu, menghapuskan kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Menurut saya publik tidak sebodoh itu untuk tidak memahami ya persoalan politik yang ada di sini. Nah, saya tentu menyayangkan, walaupun ada yang mengatakan bahwa ini mungkin karena komunikasi politik ya yang tidak bagus, tapi seorang SBY seharusnya akan bisa membaca peta politik dan keinginan publik. Demokrasi itu harus langsung. Inilah esensi yang paling sejati. Dan itu yang kemudian dilakukan dengan Perpu ini. Begitu Mas Didi ya. Pertama-tama saya katakan siapa bilang Presiden SBY tidak ingin bertemu dengan Ibu Mega. Selama 10 tahun ini Pak SBY mengatakan pada kami ya, berkeinginan dan terus komunikasi dijalankan. Saya rasa tidak enak kalau mengatakan Ibu Mega yang tidak ingin bertemu ya, tapi kenyataannya Pak SBY berkali-kali baik melalui tokoh-tokoh Demokrat, melalui menteri-menteri kabinet yang kenal dekat, sudah dilakukan berkali-kali. Hal kedua kalau yang saya sesuatu. hal kedua yang saya tanggapi, saya pikir kemarin tidak ada kesalahan yang kami itu firm mengenai walkout itu jangan dimaknai itu clean plan. Saya rasa tidak, karena bagaimanapun tadi kan Bang Todung ini soal clean plan ya. Pak SBY dan Demokrat. Tapi kami firm pilkada dengan perbaikan itu firm dan harus mutlak dilakukan, sehingga langkah walkout itu tidak salah juga. Salah satu persoalan penting yang perlu diketahui oleh para politisi adalah bahwa publik itu
tidak bodoh. Ya, ya. Publik itu sangat cerdas dan sebagian lebih cerdas untuk membaca Ya. tanda-tanda atau isyarat-isyarat politik yang dikeluarkan oleh para elit. Memang sebagian besar mungkin akan berpikir membingungkan gitu, tapi sebagian paham lah. Buat saya, begini, sedikit aja. Buat sedikit saya, ya Bang. ya, sedikit. Nggak, walk out itu ya memang bisa ditafsirkan macam-macam, tapi dalam konteks ya undang-undang pilkada, walk out ini menjadi menyetujui undang-undang pilkada dengan pemilihan tidak langsung. Itu interpretasinya. Apakah dengan mengeluarkan membuka jalan setidaknya. Apakah mengeluarkan Perpu ini berupa sebuah rebound begitu? Itu yang saya katakan sebagai whitewashing tadi ya kan? Whitewashing. Saya dulu. Kita tahu ya. Tapi saya harus cerita proses yang terjadi di pansus. Karena pada saat itu Nasdem belum ada di ya. Kita bicara proses yang terjadi di pansus dari awal sejak usulan 10 poin perbaikan tidak pernah disetujui dengan sungguh-sungguh oleh kawan-kawan yang mengusung pilkada langsung. Itu persoalannya. Baru di ujung itu pun masih ragu kami. Ragu karena opsi mengenai voting dengan 10 syarat perbaikan Perpu ini justru menunjukkan bahwa konsistensi Pak SBY berpihak pada pilkada yang menjunjung di kedaulatan rakyat justru di sini. Di sini konsistensi karena kami konsisten karena kalau tidak itu kan sempat persepsi walkout itu seolah-olah memberikan ruang. Ternyata tidak kan. Ini justru bahkan lebih jelas lagi karena di dalam ini Perpu ini kan sebagai peraturan pengganti undang-undang kami masukkan 10 poin ini. Tinggal kita lihat ke depan apakah kawan-kawan di Nasdem, kawan-kawan PDIP dan lainnya konsisten demi kepentingan rakyat pilkada langsung ini. Tadi ada niat kalau nggak diserang, maksudnya gini. Kalau tidak diserang oleh masyarakat, mungkin nggak ada Perpu. Saya rasa tidak. Ya apapun lah itu. Sekarang Perpu sudah keluar. Itu langkah baik tidak, Bang? Saya tidak bisa berpendapat. Saya karena dari dulu penganut pilkada langsung. Tetapi pertanyaan saya sebetulnya sederhana untuk Mas Didi. Bagi saya ketika kejadian walkout itu terjadi, saya akan melihat sekarang PDIP, Hanura, PKB sudah mendukung gitu. Kalau tidak walkout pada saat itu kan jelas tidak perlu ada Perpu seperti sekarang. Kira-kira kan esensinya kan dukungan pilkada langsung. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan aja nih. Ini wajar pertanyaan publik. Namun kami tetap tidak melihat opsi kami 10 perbaikan itu benar-benar diakomodir. Tetapi kalau dalam politik 10-10-nya masuk ketiga, juga ya. Opsi ketiga tidak pernah terwujud ya. Dan kita bicara soal peta kemudian ya. Kita akan bicara sesudah ini soal peta partai-partai peta kekuatan di DPR. Headlines akan kembali untuk Anda.